Khosirin, wahai kaumku, masuklah kalian negeri yang disucikan. Disucikan, muqaddas, al-ardul muqaddasah, yaitu di Baitul Maqdis, di tengah-tengahnya, pusatnya, inti di tengah-tengahnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian keberkahannya barokna haulahu, ya, keberkahannya melingkar di luarnya, ya. Jadi pusat keberkahan itu ada di Al-Aqsa. Kemudian keberkahannya meluber ke sekelilingnya, barokna haulahu, sampai ke secara wilayah itu para ulama menyebutkan sampai ke negeri Syam secara keseluruhan. Negeri Syam itu mencakup adalah Palestina sendiri, kemudian Suria, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, dan sebagian wilayah dari Mesir. Ini adalah wilayah-wilayah yang dulu disebut dengan Syam, negeri Syam. Makanya banyak hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang fadilah negeri Syam, ya, gitu ya, negeri Syam. Makanya ada lembaga namanya Syam, misalnya Syam Organizer, gitu ya, atau Peduli Syam, gitu ya. Nah, Syam ini menjadi mulia, Syam ini menjadi sangat istimewa karena ada core di dalamnya, ada inti di dalamnya, yaitu Masjid Al-Aqsa yang tadi barakna haulahu, keberkahannya mengelilingi, menyentuh seluruh wilayah. Nah, ini secara teritorial. Adapun ini juga kata ulama Palestina, ulama Maqdisiyah, keberkahan barakna haulahu itu maknanya tidak hanya teritorial wilayah, tetapi juga orang yang hatinya senantiasa dekat dengan Al-Aqsa, maka dia juga akan berlaku untuk mendapatkan keberkahan ini karena dekat dengan Al-Aqsa, merasa berada di wilayah Al-Aqsa. Maka kita yang ada di Indonesia, ya, nggak jauh-jauh amat dengan Al-Aqsa, gitu ya, sangat dekat dengan Al-Aqsa, hati kita dekat, perjuangan kita dekat, aktivitas kita dekat dengan pembelaan Al-Aqsa, maka kita pun masuk dalam wilayah barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan saya kira sudah sangat banyak yang merasakan, termasuk saya bisa berada di Turki saat ini semuanya adalah karena barokah Al-Aqsa. Tidak kebayang kalau hanya aktivitas saya gitu-gitu aja, kemudian hanya guru, gitu ya, ya di tempat sekolah saya, gitu ya, tanpa kemudian ada kegiatan-kegiatan yang kemudian pembelaan terhadap Al-Aqsa, yang kemudian mengantarkan saya ke tempat ini, gitu ya, bisa kuliah di sini. Ini semuanya saya merasakan ini adalah keberkahan Al-Aqsa. Dan saya ingat betul pesan yang disampaikan oleh seorang ulama yang sering kami dampingi, Al-Aqsa yarfa'u man yarfa'uhu. Al-Aqsa akan mengangkat derajat orang yang mengangkatnya. Khafidhatun rafi'ah. Al-Aqsa itu mengangkat orang yang mengangkatnya dan menjatuhkan orang yang menghinakannya. Maka di tempat Al-Aqsa inilah banyak imperium yang dimuliakan Allah, banyak juga imperium yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatar dihancurkan oleh Allah, salib dihancurkan di Al-Aqsa, dan sebentar lagi Zionis Israel juga akan dihancurkan di Al-Aqsa. Karena Allah tahu memang di situlah tempat kuburan orang Yahudi. Makanya kita nggak usah kepo, gitu ya, kapan, gitu ya, sampai kapan, gitu ya. Nah, tenang saja, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa disitulah memang tempat Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, ya, dan terlihat sekali, ya, dengan saat ini, gitu ya, siapa yang melakukan berkomplot dengan para penjajah. Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan keburukan mereka, Allah perlihatkan. Begitu juga orang-orang yang punya kepedulian terhadap Al-Aqsa, sikap yang tegas terhadap Al-Aqsa, Allah muliakan mereka. Maka mudah-mudahan kita ini mungkin hanya terlihat sederhana kegiatan kita, tetapi ketahuilah ini sangat berharga, sangat luar biasa, berarti bagi Al-Aqsa, dan ini akan menjadi jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa